Tadi di sesi pertama, sesi kedua tadi kita mendengarkan bahwa kegiatan zikir ini bisa masuk dalam semua aktivitas, tidak berhubungan dengan sebuah kegiatan yang khusus. Khusus pun boleh, tapi tidak membatasi kegiatan yang lain juga termasuk di dalamnya ada zikirnya. Lalu bagaimana kita bisa menghubungkan semua kegiatan kita dengan Allah? Bagaimana kita bisa menghubungkan Kegiatan semua kita kegiatan sehari-hari kita itu dengan Allah? Yang pertama dengan mengingatnya, satu. Kemudian mengaitkan kegiatan itu dengan Allah dalam arti menyebut namanya ketika memulainya, memujinya ketika mengakhirinya. Tetapi yang lebih penting lagi adalah melakukannya sesuai dengan tuntunannya. Melakukannya sesuai dengan tuntunannya. Tidak ada artinya seorang membaca bismillah waktu makan, membaca alhamdulillah waktu selesai makan, tetapi makanannya haram. Tidak ada artinya seorang buka laci, ambil uang milik orang dengan membaca bismillah. Ya kan? Jadi dimulai bismillah, zikir lisannya ya toh, diakhiri dengan alhamdulillah, tapi tengahnya ini juga kaitkan dengan Allah, jangan melanggar perintahnya. Itu terkait semua kita punya. Semua terkait. Ya. Maka itu disebut sebagai zikir. Itu zikir. Ada yang menghubungkan zikir itu dengan kegiatan menenangkan diri, mengosongkan pikiran. Apakah itu bisa disebut sebagai zikir? Itu tafakkur. Tafakkur itu salah satu dari zikir. Anda merenung, tinggal sendiri, merenungkan tentang alam raya, ya kan? Itu masuk dalam bagian zikir. Tetapi jangan beranggapan hanya merenung itu zikir. Karena sekian banyak kegiatan amalia, kesibukan, itu bisa jadi zikir. Kita sekarang ini zikir atau bukan? Zikir. Itu sebabnya ilmu, berusaha memperoleh ilmu itu zikir. Al-Quran menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang ahli zikir kalau kamu tidak tahu. Apa di situ maksudnya ahli zikir? Orang yang tahu. Ya toh, majlis ilmu itu yang saya katakan majlis zikir. Ya. Apa faedah yang bisa ditimbulkan oleh kita yang berzikir itu? Faedahnya secara spiritual terlalu banyak. Imam Ghazali ada menyebut 20 manfaat zikir di dunia dan 20 di akhirat. Yang paling jelas itu ketenangan. Allah ada berfirman begini dalam Al-Quran. Fadkuruni adkurkum. Ya. Apa maknanya itu? Ingatlah aku pun akan mengingat kamu. Tapi ulama terus katakan begini. Ingatlah aku waktu kamu senang, saya ingat kamu waktu kamu susah. Itu manfaat zikir. Jangan ingat Allah hanya waktu susah. Itu soalnya lanjutannya washkuruli wala takfurun. Jadi ketenangan batin, kehadiran Allah bersama kita, bantuannya, wibawa. Orang yang berzikir itu punya wibawa. Otomatik tuh ya? Iya, secara otomatik. Orang yang berzikir itu selalu mengaitkan kegiatannya dengan Allah, dicintai oleh makhluk. Itu semua dampak-dampak yang disebut oleh Imam Ghazali. Di akhirat lebih lagi. Jadi zikir itu sebetulnya bukan hanya semata-mata lisan tadi, kumpulan. Iya, zikir lisan itu sebenarnya bagi pemula. Saya ingin ingatkan anak saya supaya sholat. Saya katakan pada dia, saya ucapkan satu kata pada dia, baru dia ingat. Itu sebabnya ada kaitan sebenarnya, punya kaitan yang erat antara lidah dan hati. Mestinya atau biasanya kalau ada seseorang saya sebut namanya, saya ingat dia. Ya. Kalau ada orang yang saya ingat, saya sebut namanya. Nah, ini yang mesti berkaitan. Yang keliru itu kalau saya sebut namanya, saya tidak ingat. Ini bagaimana bisa terjadi? Ya kan, itu.
Ini mungkin ungkapan pengkisah seperti Muhsin. Ada yang mengatakan bahwa alam raya ini bintang-bintang pada malam hari, suara-suara itu seperti tetap mereka berzikir pada Allah. Betul. Bahkan lebih ekstrim lagi mengatakan bahwa sel-sel pada tubuh kita ini sebetulnya kalau kita ajak berzikir mereka berzikir. Bisakah begitu? Bisa begitu. Salah satu itu di dalam Al-Quran ada dinyatakan ya jibalu awwibi ma'ahu. Wahai gunung-gunung, ulang-ulangilah tasbihnya Daud. Ada yang membalik begini. Daud setiap melihat gunung, dia berkata subhanallah. Hebatnya makhluk ini. Sebaliknya, begitu Daud mengucapkan subhanallah, gunungnya mengucapkan wa in min syai'in illa la yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Tidak ada sesuatu pun di alam raya ini kecuali bertasbih kepada Allah, tapi kamu tidak tahu bagaimana dia bertasbih. Subhanallah. Jadi kalau kita memuji keindahan alam itu, mereka juga ikut bertasbih dengan pujian kita. Baik, saya kasih giliran ibu-ibu untuk bertanya. Terima kasih ibu-ibu. Mana? Ini satpam saya nih, kalau saya minta izin dia marah dia. Boleh ya, Sin? Boleh. Ya, silakan, Bu. Belakang hati-hati ya. Nama saya Mardia. Saya ingin bertanya kepada Pak Quraish. Yang pertama, kapan waktu yang tepat untuk berzikir? Yang kedua, berapa jumlah bilangan dalam berzikir? Baik, ya, hebat ya. Kapan waktu yang paling tepat untuk berzikir? Sepanjang hayat masih dikandung badan, sepanjang seseorang memiliki nafas. Semua. Itu sebabnya alladzina yadhkurunallaha, apa? Lanjutannya dibaca. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubi. Berdiri, duduk, baring, sampai mau tidur masih zikir terus. Jadi tidak ada waktunya, Bu. Ini amalan yang berbeda dengan sekian banyak amalan yang diperintahkan Allah. Salat, ada enggak waktu yang tidak boleh orang salat? Ada waktu-waktu makruh paling tidak, ya kan? Puasa ada. Kalau zikir tidak ada. Sepanjang waktu. Itu sebabnya ulama mengartikan ketika Allah berfirman, wasabbihuhu bukrata wa ashiya, bertasbihlah di pagi hari dan sore hari, maksudnya sepanjang hari. Itu kalau kita bicara waktu. Memang Nabi ada mengajarkan zikir-zikir tertentu yang dalam prakteknya beliau membacanya, kalau zikir lisan, membacanya di pagi hari, ada yang dia baca di sore hari. Tapi itu zikir lisan. Ya, yang kedua bilangan. Bilangan zikir ini. Harus 33 kah? Ya. Ada yang pertama dulu. Menurut Imam Ghazali, bilangan-bilangan yang diajarkan Allah atau Nabi Muhammad itu seperti kadar obat. Ya. Kalau dokter kasih ibu 3 kali sehari 1 tablet. Boleh kurang atau tidak? Jangan kurang. Mau cepat sembuh makan 20 tablet 1 hari, boleh enggak? Nah, ada kadarnya. Ya toh? Memang ada juga yang boleh, tapi untuk hal-hal tertentu. Apa yang diajarkan Nabi itulah yang terbaik. Habis sholat, tasbih berapa kali? 33 kali. Saya mau bikin 35. Tidak usah. 33, kalau tidak bisa 11, kalau tidak bisa 3. Nah, Nabi sepanjang yang saya ketahui tidak mengajarkan bilangan zikir lebih dari 100. Jadi tidak ada itu ribuan. Nabi tidak ajar itu. Nah, ulama-ulama kemudian berkata bahwa itu kan Allah berfirman, udkurullaha dzikran katsira. Lantas dia katakan kepada sebanyak-banyaknya. Kita tidak mau larang, tetapi demikian adanya.
Ya, saya menarik sekali tentang jumlah tadi, tetapi mungkin pertanyaan kita adalah kualitas daripada zikir, kualitas mengingatnya daripada kuantitas gitu. Ya. Itu akan jadi pertanyaan kita.